Suku Tamang adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah pegunungan Nepal, khususnya di daerah sekitar Lembah Kathmandu, distrik Rasuwa, Nuwakot, Dading, hingga Sindupalchok. Nama Tamang sendiri dipercaya berasal dari kata ta, yang berarti kuda, dan mang, yang berarti penunggang, merujuk pada peran historis mereka sebagai pasukan berkuda kerajaan di masa lalu. Suku ini memiliki budaya yang kaya dan identitas yang kuat, menjadikan mereka salah satu suku terbesar di Nepal. Mereka berbicara dalam bahasa Tamang, yang termasuk dalam rumpun bahasa Tibeto-Burman, dan memiliki aksen serta dialek yang khas. Selain itu, sebagian besar masyarakat Tamang memeluk agama Buddha, terutama aliran Vajrayana, yang sangat mempengaruhi adat istiadat dan ritus keagamaan mereka. Seni dan musik menjadi bagian penting dalam kehidupan suku Tamang. Lagu tradisional yang disebut Tamang Slow sering dimainkan dengan alat musik khas seperti dampu, semacam genderang kecil, dan syair yang penuh dengan kisah kehidupan, cinta, serta filosofi hidup. Pakaian adat mereka juga mencerminkan keindahan dan identitas budaya, dengan motif warna-warni dan tenunan tangan yang halus. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan tekanan ekonomi, suku Tamang tetap berusaha melestarikan warisan budaya mereka. Banyak di antara mereka yang kini juga aktif dalam pendidikan, pariwisata, dan seni untuk memperkenalkan budaya Tamang ke dunia luar. Suku Tamang bukan hanya bagian dari keragaman etnis Nepal, tetapi juga simbol ketahanan budaya yang tetap hidup di tengah perubahan zaman. Di balik kekayaan budaya dan tradisi spiritual yang kuat, suku Tamang juga menyimpan sejumlah fakta unik dan aneh yang membuat mereka semakin menarik untuk dipelajari. Berikut beberapa di antaranya. Masyarakat Tamang percaya bahwa roh leluhur mereka bisa menetap di pohon tertentu, terutama pohon tua di dekat desa. Karena itu, beberapa pohon dianggap berpenghuni, dan tidak boleh ditebang atau diganggu. Mereka bahkan kadang melakukan persembahan di bawah pohon sebagai bentuk penghormatan. Dalam tradisi Tamang, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan ke kehidupan baru. Upacara pemakaman bisa berlangsung selama 3 hingga 7 hari, tergantung pada status sosial almarhum. Ritualnya sangat kompleks dan melibatkan para biksu Buddha yang membacakan mantra khusus untuk membimbing jiwa menuju reinkarnasi yang baik. Dalam kebudayaan Tamang, pernikahan antara sepupu sepihak, terutama antara anak laki-laki dari ayah dan anak perempuan dari saudara perempuan ayah, masih diterima secara sosial. Meskipun dianggap tabu di banyak budaya, pernikahan seperti ini dipercaya menjaga harta dan garis keturunan tetap dalam satu klan. Hampir semua aktivitas penting seperti menikah, pindah rumah, hingga memulai usaha dilakukan berdasarkan tanggal astrologis. Para tetua dan biksu menggunakan kalender lunar dan sistem perhitungan tradisional yang sangat kompleks untuk menentukan hari paling mujur. Dampu, alat musik khas Tamang yang mirip rebana, tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga dipercaya bisa mengusir roh jahat. Dalam ritual tertentu, para penabuh dampu menari dan menyanyi sambil memukul alat musik ini untuk membersihkan rumah atau desa dari gangguan spiritual. Makanan tertentu seperti sampah, tepung sangrai dari barley, dan butterti, tidak hanya dikonsumsi untuk gizi, tetapi juga dianggap membawa keberuntungan. Dalam upacara, makanan ini disajikan sebagai persembahan kepada dewa dan roh leluhur, lengkap dengan mantra pemanggilan energi baik. Fakta-fakta aneh ini menggambarkan betapa spiritual dan simbolisnya kehidupan suku Tamang. Di tengah derasnya arus modernisasi, mereka tetap menjaga kepercayaan unik yang mengakar kuat selama berabad-abad. Bagi para peneliti, antropolog, dan pencinta budaya, suku ini menjadi salah satu harta tersembunyi di lereng Himalaya yang patut dikenal lebih dekat. Kehidupan masyarakat Tamang tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas. Bagi mereka, dunia fisik hanyalah sebagian kecil dari realitas yang lebih besar. Setiap aspek kehidupan, dari kelahiran, pernikahan, kematian, hingga kegiatan sehari-hari, selalu dikaitkan dengan kekuatan spiritual yang mengatur alam semesta. Sebagian besar suku Tamang menganut ajaran Buddha aliran Vajrayana, sebuah cabang mistis dari Buddhisme yang menekankan meditasi, simbolisme, dan mantra. Dalam tradisi ini, kesadaran diri dan karma sangat penting. Oleh karena itu, banyak masyarakat Tamang yang melatih diri dalam meditasi atau setidaknya menjalani hidup dengan prinsip kasih sayang, kedamaian, dan ketidakterikatan.
Lama, atau guru spiritual, memiliki posisi sentral dalam kehidupan komunitas Tamang. Mereka bukan hanya pemimpin upacara keagamaan, tetapi juga penasihat spiritual, tabib, dan penjaga tradisi leluhur. Seorang lama dipercaya memiliki kemampuan untuk membaca karma seseorang, memberikan perlindungan energi positif, bahkan berkomunikasi dengan roh. Lama juga dipercaya bisa memandu roh orang yang telah meninggal melewati alam antara, bardo, menuju kelahiran kembali yang lebih baik. Proses ini melibatkan serangkaian ritual, pembacaan mantra, dan meditasi mendalam. Konsep kelahiran kembali atau reinkarnasi sangat hidup dalam kepercayaan Tamang. Mereka percaya bahwa kehidupan saat ini adalah hasil dari tindakan di masa lalu, dan tindakan saat ini menentukan kehidupan di masa depan. Karena itu, perbuatan baik, doa, dan amal menjadi bagian dari keseharian, bukan sekadar kewajiban agama. Di banyak desa Tamang, masih ada tradisi meditasi komunal, di mana penduduk berkumpul di kuil kecil atau rumah ritual untuk bermeditasi bersama, melantunkan mantra, dan mempersembahkan dupa serta makanan bagi dewa dan roh leluhur. Ini bukan hanya bentuk penghormatan, tapi juga cara untuk menjaga keseimbangan energi antara manusia dan alam. Bagi suku Tamang, tidak ada yang benar-benar biasa. Bahkan aktivitas seperti menanam padi atau menyajikan teh dilakukan dengan kesadaran spiritual. Mereka percaya bahwa alam memiliki roh, dan hubungan antara manusia dan alam harus dijaga dengan saling menghormati. Mereka tidak hanya hidup di alam, tetapi hidup bersama alam. Spiritualitas Tamang adalah sebuah cara hidup, bukan sekadar ritual. Di tengah dunia yang semakin modern dan serba cepat, masyarakat Tamang menunjukkan bahwa kedamaian sejati bisa ditemukan dalam kesederhanaan yang syarat makna, dalam hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata. Suku Tamang merupakan salah satu kelompok etnis tertua di wilayah Himalaya, dengan akar sejarah yang sangat panjang dan misterius. Mereka dipercaya telah mendiami daerah Nepal Tengah sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan besar di kawasan tersebut. Meskipun tidak banyak catatan tertulis mengenai asal-usul mereka, sejarah lisan, arkeologi, dan analisis linguistik memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai perjalanan panjang suku ini. Kata Tamang diyakini berasal dari bahasa Tibet, ta berarti kuda, dan mang berarti penunggang atau tentara. Nama ini merujuk pada posisi historis mereka sebagai pasukan berkuda dalam militer kerajaan-kerajaan kuno di kawasan Tibet dan Nepal. Karena keahlian mereka dalam berkuda dan navigasi pegunungan, para Tamang dahulu sering dijadikan pengawal, kurir, atau bahkan penjaga perbatasan kerajaan. Banyak ahli sejarah percaya bahwa leluhur Tamang berasal dari dataran tinggi Tibet dan bermigrasi ke wilayah selatan Himalaya melalui jalur perdagangan kuno. Tamang memiliki banyak kemiripan budaya dengan etnis Tibet, terutama dalam hal agama, arsitektur rumah, pakaian, serta struktur sosial. Mereka dulunya juga berperan penting sebagai penjaga dan pelancong di jalur sutra yang melintasi pegunungan. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu yang kuat di Nepal, terutama pada era dinasti Shah dan Malla, suku Tamang mengalami masa-masa sulit. Mereka dianggap sebagai kelompok tidak murni dalam sistem kasta Hindu dan ditempatkan pada posisi sosial yang rendah. Banyak dari mereka dilarang mengakses pendidikan atau menduduki jabatan penting di pemerintahan. Namun demikian, mereka tetap mempertahankan bahasa, budaya, dan sistem kepercayaannya sendiri. Penindasan justru membuat mereka semakin erat dalam komunitasnya dan memperkuat identitas etnis mereka yang unik. Baru pada abad ke-20, khususnya setelah Nepal menjadi negara demokrasi pada 1951, suku Tamang mulai mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Gerakan etnis dan kebudayaan mulai tumbuh, menuntut hak atas tanah, pendidikan, dan pengakuan budaya. Saat ini, Tamang adalah salah satu etnis terbesar di Nepal, dan banyak dari mereka telah menjadi tokoh penting dalam bidang seni, politik, dan pendidikan. Sejarah suku Tamang bukan hanya kisah perpindahan geografis, tetapi juga perjalanan spiritual, budaya, dan perlawanan terhadap penindasan. Dari pegunungan tinggi hingga pusat kota, mereka membawa warisan leluhur yang kuat dan terus hidup melalui generasi ke generasi. Menelusuri jejak mereka adalah memahami bagian penting dari sejarah Himalaya yang jarang terdengar.